Salam pemirsa CBN ini semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya, di mana buku ini menceritakan bagaimana kisah kehidupan kita semua manusia yang harus menuju kesehatan yang menyeluruh yang ada di Eden. Sehingga saat ini kita diajak oleh buku ini untuk kita belajar bersama-sama, untuk kita mengerti bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita, dan juga memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul akan kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan untuk lebih dekat kepada Tuhan, serta memberikan kita kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Sebab itu, pelajaran-pelajaran yang ada dalam buku ini dapat memberikan kita kekuatan kalau kita mempelajarinya dengan seksama, kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh untuk kita mengerti maksud dan tujuan dari buku tersebut. Sebab itu, bacaan kita kali ini judulnya adalah Anak-anak Mengatasi Kehilangan Karena Kematian. Ayat intinya terambil dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapuskan air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hari terakhir liburan musim panas, saya berakhir dengan tragedi yang sangat tidak terima selama 2 tahun berikutnya. Kakek datang memberitahu kami bahwa bibi dan paman saya mengalami kecelakaan mobil dan berada di rumah sakit. Stevie yang berusia 10 tahun sudah meninggal. Tidak, Gary 13 tahun berada dalam kondisi kritis dan diperkirakan tidak akan bertahan. Itu tidak mungkin. Inilah pikiran manusia ya. Dikatakan di sini bahwa contoh kehilangan, bagaimana kita mengatasi akan kehilangan itu. Di dalam ayat inti dikatakan bahwa Tuhan akan menghapuskan segala air mata kita, dan juga tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, dan juga duka cita, karena semua yang lama akan berlalu. Tuhan memberikan kita kekuatan bahwa kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita akan mengalami yang namanya kehilangan. Jadi jangan pernah kita sesali akan kehilangan itu, tetapi kita harus belajar bersyukur. Semua adalah caranya Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita sehingga Dia mau menggunakan kita, sehingga dengan adanya kehilangan itu kita bisa merasa lebih kuat untuk kita berjalan. Meskipun kita sendirian, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada. Dia selalu menaungi kita di dalam setiap perjalanan kita. Kalau kita melihat cerita ini, kita diberikan satu ilustrasi di dalam bacaan kita. Dikatakan bahwa hari terakhir libur musim panas saya berakhir dengan tragedi yang saya tidak terima selama 2 tahun. Kalau kita membayangkan cerita ini ada di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita tidak bisa untuk menerimanya. Tetapi kenapa? Di sini dikatakan bahwa anak-anak mengatasi kehilangan karena kematian. Jadi dengan kematian kita dapat belajar bahwa hidup di dunia ini kita akan mengalami yang namanya kehilangan. Tidak ada yang tidak pernah mengalami kehilangan. Mau itu keluarga kita, mau itu orang tua kita, ataupun saudara-saudara kita, pasti kita merasa akan kehilangan itu. Jadi kita belajar di sini bahwa kakek dan tante ini atau paman dan bibi ini pada saat mengalami kecelakaan, 2 anaknya tersebut juga berada di dalam situ. Dikatakan di sini bahwa Stevie yang 10 tahun sudah meninggal, dan juga Gary yang 13 tahun mengalami keadaan kritis. Pada saat kita mendengarkan hal ini mungkin kita merasa sangat sedih, karena kita tidak akan percaya yang baru 10 tahun bisa meninggal dan yang 13 tahun hanya mengalami keadaan kritis. Kita semua bisa membayangkan kehidupan kita seperti kehidupan kita bersama dengan Tuhan, hal yang sama. Seringkali kita didapati sudah meninggal atau tidak memiliki roh lagi di dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak memiliki pertumbuhan tentang kebenaran itu. Tapi seringkali kita membayangkan bahwa kita masih hidup, kita masih memiliki tubuh yang kuat. Tetapi kita sudah tidak ada dalam naungan kebenaran itu. Atau mungkin sebaliknya, kita hanya mengalami kritis di mana kita sedang diingatkan bahwa harus kita belajar untuk kembali kepada jalan yang benar. Inilah pelajaran-pelajaran yang Tuhan ingin untuk berikan ke dalam kehidupan kita. Saat itu kami tidak menyadari bahwa sabuk pengaman sangat penting dalam keadaan seperti itu. Stevie dan Gary tidak menggunakannya hari itu. Sabuk pengaman
menolong Neil 15 tahun serta bibi dan paman saya yang kemudian menyelamatkan putri kecilnya Lorna karena menggunakan sabuk pengaman. Yang artinya adalah pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan selamanya perjalanan kita mengalami hal yang mulus, tapi akan ada suatu cobaan yang akan kita hadapi. Seperti yang di dalam pelajaran ini, pada saat mereka menumpangi mobil ini terasa nyaman sehingga mereka melupakan bahwa harus berjaga-jaga. Berjalan bersama dengan Tuhan pun harus kita alami hal yang sama. Kita harus bisa berjaga-jaga menggunakan setiap ketopong keselamatan ke dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan dengan mengerti bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan adalah satu ujian yang besar yang akan kita alami, sehingga kita harus bersiap terlebih dahulu. Karena pada saat kita tidak bersiap, maka kita akan mengalami hal yang sama seperti Steffi dan Gary alami. Inilah yang dinamakan proses tidak siap untuk mengatasi kehilangan itu. Kita bisa mengatasi akan kehilangan itu pada saat kita sudah bersiap untuk menjaga akan setiap langkah kehidupan kita. Kita diingatkan kembali bahwa hidup dengan Tuhan kita harus terus berjaga-jaga waspada. Karena kita tidak tahu waktu kita untuk hidup sampai kapan. Kita hanya mengerti di depan mata kita. Kita tidak mengerti sedetik di depan kita. Kita hanya mengerti akan kehidupan kita yang sekarang saja. Jadi marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kembali lagi mengingatkan kepada kita untuk kita kembali waspada dan berjaga-jaga. 36 jam berikutnya terasa suram. Sanak saudara saya meminta 3 keluarga yang berbeda untuk menjaga saya. Dan ketiga saudara saya memasang sabuk pengaman di mobil kami dan berkendara dari Portland ke California bersama paman saya yang lain. Saya ingin pergi, tetapi mereka mengatakan anak berusia 10 tahun terlalu kecil. Gary meninggal Senin pagi sebelum orang tua dan paman saya tiba di Fresno. Saya tidak bisa menerima ini. Di dalam pikiran saya muncul alasan-alasan bahwa itu tidak terjadi. Saya tidak pernah menangis, mengapa harus menangisi yang tidak nyata? Seringkali kita berpikir hal yang sama seperti di dalam cerita ini. Pada saat perjalanan, 36 jam dikatakan sangat suram. Karena di dalam bayangannya adalah hal ini tidak nyata. Tetapi semuanya merasakan kesedihan, merasakan rasa tangis yang ada. Sehingga pada saat saudara-saudaranya ingin untuk berangkat, maka dia tidak bisa untuk ikut karena dia baru berusia 10 tahun, terlalu kecil katanya. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada saat dia mendengar bahwa Gary sudah meninggal atau temannya atau sahabatnya ini sudah meninggal, dia tidak percaya karena ini dikatakan bahwa hal yang tidak nyata. Karena orang tuanya sedang dalam perjalanan ke sana. Dia akan tahu pasti pada saat keluarganya tiba di sana. Tetapi dia mendengarkan hal yang ini, dia kembali lagi menanyakan, siapa tidak pernah menangis? Mengapa harus menangis yang tidak percaya? Karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kehidupan kita biasa-biasa saja, kehidupan kita aman-aman saja dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa ada ujian akan terjadi di depan kita. Pada saat kita tidak bersiap, ujian itu akan menimpa kehidupan kita. Yang kita tidak sadari bahwa ujian itu akan membuat kita untuk kehilangan ataupun mengalami kematian. Kita harus bersiap selalu. Tuhan mengatakan bahwa waspadalah terhadap sesuatu yang akan datang. Kita harus waspada untuk kita bisa berjaga-jaga menghadapi segala sesuatu yang ada. Ketika ibu dan ayah kembali, mereka memiliki foto mobil itu. Mobil tersebut terguling 7 kali sebelum mematahkan tiang telepon. Saya pernah melihat yang lebih buruk, ada gambar 2 peti mati yang dibalut bunga. Tidak bisa milik siapa saja. Karena Natal, bibi dan paman saya hanya berisi 4 nama. Mereka pasti melakukan kesalahan. 2 tahun kemudian setelah mengunjungi rumah mereka dan melakukan tur keliling setiap ruangan, saya akhirnya mengakui pada diri saya sendiri bahwa Steffi dan Gary benar-benar tidak ada. Jadi ketidakraguan kita mencari jalan kita sendiri sering kalinya. Tetapi kita akan menemukan pada saat kita sudah melihat situasi ini memang sudah nyata. Barulah kita percaya. Kenapa kita diberikan contoh seperti ini? Kita bisa mengalami hal yang sama, tetapi sebelum tiba kepada hal kita merasakan kehilangan itu, kita sudah terlebih dahulu bisa mengatasinya. Dengan kita percaya kita bahwa hidup kita ini bisa mengalami suatu kematian atau suatu kehilangan. Kita akan mengalami itu.
Jadi marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menguatkan kita untuk kita bisa mengatasi semuanya. Tidak ada yang bisa memberikan kita kekuatan selain Tuhan kita sendiri. Kita pernah kehilangan seseorang, lalu kita diberikan bahwa malam penghiburan. Kalau kita melihat malam penghiburan, kalau kita ambil secara manusiawi, apa yang dilakukan di sana? Mungkin hanya untuk berkumpul bersama-sama untuk menikmati hidangan itu. Tetapi apakah orang tersebut mengalami terhibur? Kalau menurut saya, orang tersebut tidak mengalami terhibur. Malah yang dia pikirkan adalah dia merasa terbebani karena adanya acara tersebut. Jadi marilah kita umat percaya kembali lagi melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi kita harus jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita membebani teman kita yang sedang mengalami kehilangan atau kematian, tetapi marilah kita membuat dia untuk merasa senang dengan cara kita tidak membuat dia menjadi terbeban. Banyak orang tidak percaya bahwa anak-anak bisa menghadapi kehilangan karena kematian, tetapi anak-anak perlu bersedih. Saya butuh untuk mengakhiri dan butuh kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Orang tua saya yang mencoba melindungi saya sebenarnya bermaksud baik, tetapi ketika saya tidak dilibatkan dalam mengalami kenyataan itu, khayalan saya menjadi liar. Pelajaran yang sangat menarik untuk kita lihat di sini. Seringkali sebagai orang percaya, kita harus bisa untuk menghadapi kehilangan dan kematian itu. Tetapi kenapa kita tidak diberikan untuk melihat akan kematian dan kehilangan itu? Karena orang tua kita mengatakan bahwa pada saat kita melihat tersebut, kita tidak bisa untuk mengatasinya. Tetapi kita di sini dikatakan bahwa anak-anak perlu untuk bersedih, untuk perlu mengingat momen tersebut. Sehingga pada saat mereka mengingat bahwa dia pernah kehilangan, jadi dia harus bisa untuk menjaga dirinya untuk bisa melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Pada saat dia melihat akan kesedihan tersebut, dia akan bisa untuk memilih bagaimana dia harus berjaga, bagaimana dia harus waspada tentang kehidupan di masa mendatang. Inilah pelajaran yang baik. Orang tua saya mencoba melindungi saya sebenarnya bermaksud baik. Orang tua ingin untuk melindungi kita dari kesedihan tersebut. Tetapi ketika saya tidak dilibatkan dalam mengalami kenyataan itu, khayalan saya menjadi liar. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah sesuatu hal yang baik terus. Sehingga lama-kelamaan pikiran kita menjadi hal yang sudah biasa, sudah menjadi hal yang tidak terlindungi lagi. Inilah pelajaran yang kita dapat belajar. Bagi saya sekarang kematian adalah bagian dari kehidupan. Saya senang ini hanya sementara dan bahwa suatu hari nanti saya akan bertemu dengan Stevie dan Gary lagi. Bersama dengan orang-orang terkasih lainnya yang meninggalkan saya terlalu cepat. Bapak, hiburlah mereka yang berduka hari ini dan semoga hari itu segera tiba di mana tidak akan ada lagi kematian. Amin. Baik, di akhir pelajaran kita mengatakan bahwa bagi saya kematian adalah suatu bagian dari kehidupan. Jadi tidak ada yang namanya kehidupan yang tidak pernah mengalami kehilangan dan juga tidak pernah mengalami kematian. Tetapi semua orang akan merasakan itu. Orang akan merasakan kehilangan, orang akan merasakan kematian. Inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan bahwa kita bisa untuk menghadapi itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa untuk menghadapi itu. Tidak bisa kita hindari hal itu. Tetapi semuanya kita akan alami. Jadi marilah kita untuk selalu waspada tentang kehidupan kita di masa-masa kehidupan kita sekarang. Untuk kita setiap hari lebih dekat kepadanya. Dan juga di akhir dikatakan bahwa hiburlah mereka yang berduka hari ini. Kita doakan mereka yang berduka. Supaya mereka dihiburkan oleh Tuhan sendiri. Bukan oleh sahabat-sahabat kita yang datang untuk menghibur, tetapi yang ada hanya beban pikiran buat orang yang sedang mengalami kedukaan itu. Dan semoga segera tiba di mana tidak akan ada lagi kematian. Inilah yang kita impikan semua sebagai umat percaya. Kita ingin untuk merasakan tidak ada lagi kehilangan dan kematian. Tetapi persiapan kita seperti apa yang kita sedang lakukan sekarang. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersiap untuk mengalami yang dimana tidak akan ada lagi kematian? Kembali lagi, mari kita belajar bersama-sama untuk kita mengatasi kehilangan karena kematian itu. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.